Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran daring. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita. Anak-anak, sekarang kalian sudah kelas 11. Selamat ya. Nah, di kelas 11 kita akan belajar lebih dalam tentang ilmu kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang senyawa hidrokarbon. Nah, di kelas 10 kalian sudah berkenalan dan belajar tentang berbagai macam senyawa kimia sederhana. Misalkan saja NaCl, namanya natrium klorida. Misalkan saja NaOH, namanya natrium hidroksida. Ada lagi HCl, asam klorida. Nah, di kelas 11 ini kita akan mengawali pembelajaran dengan topik senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Apa manfaatnya? Bagaimana cara memberi namanya? Kita akan ulas setelah ini ya. Anak-anak, sebelum itu saya ingin menunjukkan beberapa gambar yang akan Bunda tayangkan dalam slide berikut. Kalian bisa menyimaknya. Anak-anak, perhatikan. Ini ada beberapa gambar yang berkaitan dengan senyawa hidrokarbon. Ini gambar apa? LPG ya, Bunda rasa tidak asing lagi. Ini aspal. Ini merupakan hasil akhir dari destilasi minyak bumi. Lalu ada oli yang biasa diisikan di sepeda motor, di mobil. Ada lilin, ada bensin, dan ada aneka macam plastik. Semua produk ini terkait dengan senyawa hidrokarbon. Jadi, menurut kalian belajar senyawa hidrokarbon penting atau tidak? Tentu penting, karena produk-produk yang berhubungan dengan senyawa hidrokarbon sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kalian nanti harus bisa menjelaskan pengertian dari senyawa hidrokarbon. Kemudian kalian harus bisa mengidentifikasi sifat khas dari atom karbon. Selain itu, kalian harus bisa juga menggolongkan senyawa hidrokarbon berdasarkan rantai karbon dan kejenuhan ikatannya. Nah, sekarang kita akan pelajari pengertian dari senyawa hidrokarbon. Contoh dari senyawa hidrokarbon antara lain CH4, C2H6, C3H6, C5H8, dan ada banyak lagi contoh senyawa hidrokarbon yang lain. Nah, sekarang coba kalian perhatikan unsur apa yang selalu ada dalam setiap contoh senyawa hidrokarbon di atas. Perhatikan, selalu ada unsur hidrogen dan selalu ada unsur karbon di semua contoh. Jadi sekarang apa yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon? Oke, kalau begitu senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur hidrogen dan mengandung unsur karbon. Hidrogen dinotasikan dengan H dan karbon dinotasikan dengan C. Saya awali dengan membahas kekhasan atom karbon atau keunikan atom karbon. Di kelas 10 kalian sudah belajar bahwa atom karbon itu simbolnya seperti ini, C612. Artinya, senyawa karbon ini memiliki nomor atom sebanyak 6 dan nomor massa sebanyak 12. Kalau kita buat konfigurasi, maka konfigurasinya akan seperti yang terlihat di slide ini.
Jadi, atom karbon memiliki elektron valensi sebanyak 4 ya. Masih ingat ya, elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Kulit terluarnya adalah L, isinya 4 elektron. Nah, dengan memiliki 4 elektron valensi ini, maka atom C dapat membentuk 4 ikatan dengan atom yang lain. Nah, seperti ini. Perhatikan, masing-masing atom C bisa membentuk 4 ikatan. Setiap ikatan diwakili dengan 1 garis lurus. Nah, keunikan atom karbon yang kedua, atom karbon memiliki 2 kulit ya, tadi kulit K dan kulit L. Karena hanya memiliki 2 kulit saja, maka jari-jari atom karbon ini relatif kecil. Karena relatif kecil itu, maka ikatan kovalen yang dibentuk akan relatif kuat. Berikutnya, karena jari-jarinya yang kecil juga, maka atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Ini adalah contoh ikatan yang terbentuk antara atom karbon dan atom hidrogen. Ini contoh dari ikatan rangkap 2 pada senyawa hidrokarbon. Kemudian berikutnya adalah contoh ikatan rangkap 3. Nah, kekhasan atom karbon berikutnya, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Kalian perhatikan, ini rantai karbon dengan ikatan tunggal, diwakili dengan 1 garis hubung. Berikutnya ikatan rangkap 2. Kemudian ada juga ikatan rangkap 3. Di samping itu, rantai karbon juga bisa membentuk ikatan dengan bentuk siklo. Kalau yang awal tadi rantainya terbuka, kalau yang siklo ini rantainya tertutup. Nah, kita bisa membentuk macam-macam ikatan siklo seperti ini. Nah, setelah mempelajari tentang beberapa hal terkait dengan senyawa hidrokarbon, nanti di rumah kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Ada 5 soal, nanti kalian bisa kerjakan. Setelah itu dikirim ke WA-nya Bu Ida ya. Nomor 1, 2, 3, Bu Ida rasa tak perlu saya jelaskan. Nomor 4, perhatikan. Lengkapi jumlah unsur hidrogen dalam rantai karbon berikut. Kalian ingat bahwa setiap atom C dapat mengikat 4 atau dapat membentuk 4 ikatan dengan atom yang lain. Perhatikan misalkan atom C yang ini. Dia sudah berikatan dengan C sebanyak 4. Maka tak ada lagi H di sini. Kemudian yang di atasnya, atom C ini 1 ikatan digunakan untuk mengikat C. Maka dia punya 3 ikatan lagi yang bisa digunakan untuk mengikat H. Sehingga hanya ada 3 di sini. Nah, sekarang C yang di sini 1 ikatan digunakan untuk mengikat atom C yang ini, maka dia bisa mengikat H sebanyak berapa? Nanti kalian bisa tuliskan di sini. Nah, kalian lanjutkan untuk H di tempat yang lain. Ini ada ikatannya ya mestinya. Nah, begitu juga dengan soal yang B. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir sesi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi ini bermanfaat. Nah, nanti tugasnya bisa kalian kirim lewat grup WA atau bisa japri Bu Ida. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan juga kalian bisa tanyakan langsung. Saya akhiri, jangan lupa stay at home and stay hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.